Bagi dunia itulah amanat aku. Suara kebenaran lakukan panggilanmu, bersaksi memuji melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas suara kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, Karismatik, salib layani, marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia, itulah amanat aku. Suara kebenaran lakukan panggilanmu, bersaksi memuji melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Semoga sowan Gusti, haleluya, srana kidung memuji, haleluya, yang percaya nyawiji, haleluya, ing tresna Pujekno kembang gunggung, haleluya, ditungkun jok yang agung, haleluya, asmane dan suwarno, haleluya, wet luber sesetyanyo, haleluya, telingno sabdeng Gusti, haleluya, kelawan pracaya yakti, haleluya. Akur. Mari Bapak Ibu, kita akan tunduk kepala, kita memohon kepada Tuhan supaya jalannya acara ibadah pagi hari ini di anggota suara kebenaran diberkati Tuhan dengan berkat yang limpah, lebih-lebih daripada firman yang akan kita dengarkan bersama. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan di pagi hari ini, yang mana kami boleh dibangunkan dari tidur terjaga oleh karena kuasa-Mu, dan segera dituntun oleh Roh Kudus untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk bersembah sujud kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima sembah sujud daripada anak-anak-Mu semuanya, termasuk hamba ini Tuhan. Dan mohon ampun di setiap perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran-Mu. Seringkali kami hanya mengedepankan pola pikir kami sendiri, sehingga seringkali kami tergelincir hingga jatuh ke dalam penderitaan. Kami sadar di pagi hari ini Tuhan, diperingatkannya melalui situasi yang ada ini. Namun kiranya Tuhan Kau beri kemampuan buat kami, termasuk hamba ini, supaya bisa memperlakukan yang sesuai dengan kebenaran-Mu, sehingga kami boleh berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang begitu mulia, begitu agung, begitu dahsyat, begitu kudus Tuhanku. Engkau yang memiliki segala-galanya, otoritas di surga maupun di bumi, semua di bawah kuasa-Mu.
Kami sungguh bangga mempunyai Allah di dalam Engkau Tuhanku. Haleluya, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami semuanya yang mengambil bagiannya masing-masing di dalam acara ibadah pagi hari ini Tuhan. Bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah mendapatkan bagian mulai dari yang suara kebenaran, pujian pembuka, juga ada beberapa pujian nanti yang akan dilantunkan demi mengiringi jalannya acara ibadah pagi hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati semua yang mendapatkan bagiannya masing-masing dan diberkati semua juga dalam keluarganya masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berserah semuanya ini hanya ke dalam bimbingan-Mu, ke dalam naungan-Mu, ke dalam berkat-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, hamba serahkan saudara kami yang akan membacakan kitab suci, yang akan menyampaikan renungan Bapak Pendeta Stefanus Marjono, semuanya di dalam pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus, hingga jalan acara ibadah nanti boleh baik-baik saja dan lancar ya Tuhan. Untuk itu kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila mana ada kuasa-kuasa yang bukan daripadamu yang akan mencampuri jalannya acara ibadah kami pagi hari ini, yang tidak sesuai dengan Engkau Tuhan, untuk itu kami tolak, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga roh-roh yang tidak berkenan kepadamu akan jauh daripada kami, dan kami boleh bebas untuk memberlakukan semuanya ini jalannya acara ibadah di pagi hari ini Tuhan. Untuk itu kiranya Tuhan Kau berkati ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam bimbingan-Mu saja Tuhan Yesus. Untuk itu kami hanya bisa berserah, berdoa dan bersyukur kepadamu. Oh ya Tuhan, bila mana di pagi hari ini terdapati ada saudara kami yang mungkin sedang tidak enak badan atau menderita sakit, kiranya Tuhan yang melawat mereka, Tuhan kiranya berkenan menjamah mereka melalui daripada uluran tangan kasih-Mu Tuhan, sehingga apa yang dirasa mereka mulai dari gak enak badan dan sakit akan mulai pulih dan sembuh karena berkat-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berserah semuanya ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Untuk itu Tuhan, kami hanya menantikan daripada sabda-Mu, sebab itulah yang akan menjadi makanan kehidupan kerohanian kami, sehingga kerohanian kami boleh disehatkan karena firman-Mu. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba berserah, hamba berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga bersekutuan dengan Roh Kudus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Prakaca pada ilinga urip ing donya ra langgeng, kaya kembang suket ing ara-ara, setelat mekat endah, setelat maneh alum, busana kalih tanpa guna, telengen cagate akeh bencana, pratandha wis cedhak rawuhe Gusti Yesus, padha martabata Yesus merkani kamulyan kaswargan cuma wis mrengkoe. Ngabekti padha ngabekti yo nglumpukna bondo ning swarga, awit bondo ning donya ora langgeng. Ning donya akeh durjana lan akeh rayap banget, ngabekti padha ngabekti ya.
jagate akeh bencana kraton dawa sedak rawuhe Gusti Yesus padha martabata Yesus markane kamulyan kaswagan cuma wis mring kowe ngabekti padha ngabekti ya nglumpukna bondo ning swarga awit bondo ning donya ora langgeng ning donya akeh dudono lan akeh raya banget ngabekti padha ngabekti ya monggo dilanjut. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12 dengan berikut Allah kota benteng kita. 1. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. 3. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. 4. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya salah. 5. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. 6. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan guncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. 7. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Dia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Amin. Ayat 8. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. 9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. 10. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. 12. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kula ngantu mring Gusti pitados ing sadaning yang kula ngantu mring Gusti pitados ing sadaning yang saking juranging sangsara dalem Gusti kula ngantu mring paduka midhangetna pasambat kula Gusti
midhangetna panyuwunan kula. Kula ngantu mring Gusti pitados ing sabdaning yang yen dosa dipun priksani sinten ingkang badhe tahan Gusti nanging Gusti rena angapunten dateng sedaya dosa kawula. Kula ngantu mring Gusti pitados ing sabdaning yang monggo yang pujian. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima renungan pagi hari ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan,
Dono dan saudara-saudara kami semuanya yang telah membuka sebelum renungan dengan pujian maupun doa-doa atau membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Ya, pada pagi hari ini kita mau belajar di dalam Mazmur 46 ya. Mazmur 46, mungkin saudara-saudara akan bisa membuka di dalam firman Tuhan atau Alkitab di dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai ke-12, yaitu judulnya Allah Kota Benteng Kita. Ya, puji Tuhan. Pada pagi ini kita diingatkan firman Tuhan bahwa saudara dan saya punya Allah yang sama, Allah yang hidup, dan Allah yang peduli atas kehidupan setiap pribadi kita. Saya yakin dan percaya bahwa saudara percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka tiap pagi kita bisa mendengarkan renungan firman Tuhan maupun ada puji-pujian. Itu karena Allah senang disenangkan, dipuji, dimuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, maka Tuhan terus akan melindungi di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Ya, jadi pribadi kita, kalau kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Allah, pasti akan dilindungi. Walaupun ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi, tapi tidak perlu takut. Seperti kami sendiri dalam perjalanan hidup, dilindungi oleh Tuhan. Semenjak saya itu di SMP, ya, terus saya sekolah sampai SMA, lalu saya kerja di BRI, ya dilindungi oleh Tuhan. Apapun Tuhan campur tangan, peduli dalam kehidupan saya, karena saya percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu adalah benteng kehidupan saya, dan Tuhan itu adalah kekuatan saya, bukan yang lain, bukan kekayaan, bukan kepinteran, bukan hal yang lain. Wong saya ini yang sekolah mung S3, SD, SMP, SMA, tidak ada yang lain, tapi saya gondeli sama Tuhan sungguh-sungguh, hanya bersandar kepada Tuhan sungguh-sungguh. Ternyata Tuhan angkat, ya, bekerja di BRI sampai saya pensiun, ya, melalui proses sampai jadi K-unit, kepala unit desa. Itu aja saya kerja 31 tahun, jadi kepala itu sampai 21 tahun. Jadi 10 tahun jadi bawahan, jadi ekor. Puji Tuhan, karena apa? Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu melindungi. Saya percaya bahwa saya ini adalah sebagai milik Tuhan, hartanya Tuhan. Coba kalau kita membaca, kita keluar dulu di dalam Keluaran 19 ayat 5. Jadi, sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi kita punya Allah yang menciptakan langit, bumi serta seisinya, termasuk kita ini sebetulnya lempung dikatoi, dari debu dikei nyawa jadi manusia, bisa hidup, bisa memuliakan nama Tuhan, bukan memberontak, bukan memusuhi Tuhan. Justru kita ini memuliakan Tuhan. Wong lempung dikatoi Arab musuhi Tuhan, jadi opo pecaran lah gitu. Maka saudara dan saya, puji Tuhan, ada roh Tuhan yang ada di dalam pribadi kita. Maka kita hidup dilindungi oleh Tuhan. Walaupun ya ada permasalahan, yang ada kesesakan, ya,
di dalam ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesalahan sangat terbukti. Bukti bukan mimpi, bukan angan-angan, bukan hanya sekedar ya mudah-mudahan, moga-moga, enggak, terbukti. Saya sendiri saya alami dalam pekerjaan saya, ya disantet, ditenung ya luput. Tuhan melindungi saya, aman, keluarga saya aman, karena ada perlindungan dari Tuhan. Termasuk pangkat pun pimpinan tidak memperhatikan, loh semua diperhatikan, kok saya enggak kecil hati, saya enggak protes, kok saya usul terus, loh kok saya enggak diuji untuk naik pangkat. Enggak, saya hanya berseru pada Tuhan, saya hanya rasa-rasa sama Tuhan, biar Tuhan gerakan hatinya untuk menggerakkan hati kepala-kepala itu. Lalu oh iya, ini kok udah dinaikkan loh, yang lain sebelumnya aja dinaikkan, ini tidak dinaikkan. Saya langsung disuruh persyaratan ya komplit untuk mengikuti kenaikan pangkat, ya naik. Malah duluan saya, teman-teman yang dulu malah belum dapat pada waktu itu. Karena apa? Tuhan. Jadi kita ini hidup perlu sekali butuh Tuhan. Jangan sok kemelinti, wong lembong dikaro kemelinti. Kita ini butuh Tuhan. Bukan hanya hidup ini aja, setelah mati pun kita dibangkitkan, kita ya butuh Tuhan. Tuhan bersama kita. Kita dilindungi dalam dunia ini, karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Maka seperti orang-orang yang percaya, ada sebagian yang kena kesesakan, kena sakit. Contohnya saya sendiri. Dengan 14 bulan yang lalu, 1 Desember 22, saya kena serangan stroke. Hanya 24 jam. Puji Tuhan. Saya mengingat ada orang sampai 7 tahun masih digandeng sama Bu Juni. 7 tahun. Nah saya mengingat, waduh, nah kalau saya hidup begitu ya kasihan yang hidup lah. Saya sampai minta sama Tuhan, kalau tugas saya di dunia ini sudah selesai, ambil saja Tuhan. Saya masuk di dalam kerajaan-Mu yang kekal, yang kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada tangisan, tidak ada kesusahan. Tapi apa? Tuhan mengasihi saya. Saya dikasih oleh Tuhan, lalu saya 24 berikutnya, 24 jam berikutnya, hari ketiga ya, itu tangan saya bisa digerakkan. Saya ini pernah mengalami setengah mati. Sebelah kanan saya, kaki dan tangan saya ini didemewi ora kroso. Diperintahkan kono bawe ora obah. Wah, ini kan secara manusia yang menyusahkan yang merawat saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan mempercepat di dalam kesembuhan saya. Hanya 24 jam saya mengalami. Jadi kenapa kok saya mengalami itu? Puji Tuhan, saya bersyukur. Memang mengalami sendiri. Jadi saya kalau menasihati orang-orang yang kena stroke, bukan ngarang, bukan mudah-mudahan, bukan mengisi pengharapan. Iya, orang lakoni ngisi pengharapan. Maka saya sendiri mengalami itu. Jadi saya didengar. Ada teman saya yang kena stroke ini baru-baru. Suara saya didengar, tapi yang lain hanya semangat. Iya, masih semangat. Orang lakoni, iya memang dah lakoni. Saya sendiri karena ngelakoni, jadi saya sendiri ya dia dengar suara saya. Puji Tuhan, walaupun belum sempurna ya, istilahnya saya itu punya karyawan 10.
yang 2 itu keluar, tinggal 8. Nah tentunya yang 2 ini harus perlu kita cari, kita upayakan, kita kembali utuh seperti semula. Puji Tuhan, karena Tuhan itu melindungi walaupun umatnya yang setia, yang mengasihi Tuhan kena serangan, tapi segera dipulihkan. Biarlah punya pengalaman. Jadi seperti saya ini ya puji Tuhan, malah diperhatikan orang banyak. Ya ini tanya Pak Steve, bagaimana Pak Steve semangatnya tinggi sekali dan lain sebagainya. Iya, memang bukan hanya semangat saja, tapi kita gondeli Tuhan betul-betul. Saya yakin dan percaya pernah mengalami setengah mati. Iya, puji Tuhan sekarang ya sudah bisa naik kendaraan, bisa ngejar sendiri pelan-pelan sampai di Semarang, sudah berani. Ya, puji Tuhan lah. Karena Tuhan yang melindungi, walaupun umatnya ada kesesakan, tapi Tuhan melindungi umatnya. Karena Tuhan akan terus memberkati di dalam kehidupan umat-umatnya. Coba kalau kita membaca di dalam Mazmur 28, ya. Mazmur 28, demikian firman Tuhan, ayat 8, 9, dan 10. Tuhan melindungi yang dipilihnya, Ia menyelamatkannya dan memberikan kekuatan kepadanya. Selamatkanlah umatmu, berkatilah orang kepunyaanmu, pimpin dan dukunglah mereka selamanya. Ya puji Tuhan. Ayat yang ke-7 ya. Tuhanlah kekuatan dan perisaiku, aku percaya kepadanya dengan segenap hatiku. Ia menolong aku, jadi aku bersukacita, aku menyanyikan pujian baginya. Puji Tuhan. Saudara dan saya punya Allah yang sama, Tuhan. Jadi tidak perlu bingung-bingung ya. Kita harus mandiri, kita harus berdoa secara pribadi dengan sungguh-sungguh ya. Jangan sampai dulu ya ada teman saya, dia punya usaha pabrik itu, lalu dia dipercaya oleh perusahaan besar. Dia supaya usahanya, pabriknya itu diberkati oleh Tuhan, bisa itu ke Bandung mencari hamba Tuhan yang cukup lumayan, Pak Yusak Cipto. Di sana beberapa kali tidak ketemu, 3 baru atau 4 kali baru ketemu. Setelah ketemu apa? Datang ke sana hanya minta didoakan. Roh nabinya Bapak Gembala tadi, Bapak Dr. Cepeta tadi, kenapa minta doa dengan saya? Kan punya Tuhan yang sama. Kamu doa sendiri dong. Mongso seperti saya suruh doakan usahamu seperti dukun aja. Kamu mungkin tidak berdoa, minta berdoalah itu. Saya dengar itu, hati saya terketuk. Maka apapun saya berdoa sendiri. Saya tidak bingung-bingung harus mencari gembala, Bapak Pendeta suruh mendoakan saya, enggak. Saya harus berdoa sendiri dulu. Kalau memang Tuhan menggerakkan bahwa gembala atau kepada yang lain, pasti datang ke rumah mendoakan saya. Itulah caranya Tuhan. Kalau kita itu datang kepada hamba Tuhan terus minta didoakan, ya tidak salah, tidak dosa. Tapi pekerjaan gembala itu kan bukan hanya mendoakan 1-2 orang. Ya kalau jemaatnya hanya 100, misalnya ribuan, tidak sempat mendoakan. Bahkan ada yang minta didoakan oleh hamba Tuhan sampai meninggal, belum sempat didoakan sudah meninggal. Maka doa sendiri dulu di lingkungan kita, dengan istri maupun anak atau orang yang sungguh-sungguh, doakan. Tidak perlu harus mencari harus gede-gedean gembala sidang yang paling top.
ya kalau ada waktu. Kalau tidak ada, ya kalau hanya loro apa itu bisa ditangguhkan 1-2 hari. Kalau misalnya sudah mepet, tinggal hitungannya menit atau jam, sudah kempis-kempis, nyawa harus pisah dengan tubuh kita. Mosok kita harus menunggu? Cari dulu. Nggak, doa sendiri. Coba kalau misalnya di gunung misalnya, kalau di tempat jauh dari lingkungan, harus mencari bapak pendeta kesulitan. Ya nengok di rumah, kalau pas pelayanan di luar kota nggak menunggu sampai pulangnya. Bisa terlambat kita. Maka kita ayo pada pagi ini Tuhan ingatkan, doa sendiri, Tuhannya sama. Saya yakin apa ya, asalkan kita sungguh-sungguh, kita ini adalah harta bendanya Tuhan loh. Saudara dan saya sudah dipilih Tuhan, sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi umatnya. Coba banyak yang belum dipanggil Tuhan. Bangsa-bangsa yang lain belum dipanggil Tuhan, malah memberontak, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum ada perang-perang itu, firman Tuhan sudah tertulis. Ya memang firman Tuhan itu adalah sebagai nubuatan, suatu saat akan tergenapi. Sebagian sudah tergenapi, ada yang belum. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita punya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu penting prinsip dalam hati kita. Tidak usah iman kita goncang kok. Keadaannya seperti ini terus ya, selalu menderita, selalu kekurangan. Jangan menyalahkan Tuhan. Justru kita harus cek sendiri. Mungkin kita ada kesalahan atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya yakin dan percaya, kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, Tuhan sebagai benteng hidup kita, Tuhan sebagai sandaran hidup kita, kita loh tidak usah minta-minta. Kita hanya minta Tuhan dengar doa kita. Tinggal bagaimana iman kita, bagaimana kesungguhan hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan pelihara dalam kehidupan kita. Jangan takut, walaupun ada bangsa antar bangsa perang, seperti Israel dikeroyok oleh negara-negara gede-gede. Wah, Israel ini bangsa piro atau bangsanya kecil loh. Wong itu kan satu keluarganya Yakub. Dulu keluarga Yakub menjadi Israel, diperbarui oleh nama Tuhan. Bukan campuran dari bangsa-bangsa dari India, dari Cina, dari Jepang, terus kumpul dan jatuh, bersekutu, terus mendirikan negara. Enggak, ini adalah negara yang hanya satu keluarga Yakub. Dengan anaknya 12 suku itu. Maka puji Tuhan, walaupun ya Israel sendiri ya sebagai jantungnya dunia. Misalnya perang Amerika dengan Australia tidak ngefek, tapi Israel mesti ngefek. Sudah ribuan tahun ya perang, zaman dari Mesir sampai tanah Kanaan perang. Tapi kalau Israel mengangkat tangannya berseru pada Tuhan, Tuhan turun tangan, ada kemenangan. Tapi kalau Israel sombong, tidak peduli akan Tuhan, wah, saya kuat, saya pintar, saya punya kepandaian untuk berperang, ya kalah. Maka hanya berseru kepada Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan. Makanya Israel seperti sekarang, walaupun hancur, Yerusalem hancur, ya itu di bumi. Tapi Tuhan sudah menyediakan Yerusalem baru, yaitu di surga. Nanti kerajaannya yaitu satu kerajaan, bukan kerajaan seperti dunia ini, banyak kerajaan bertikai, ya, pada perang sendiri.
Tapi kita dia disiapkan menjadi satu kerajaan, yaitu Yesus sendiri yang menjadi panglima kita, raja kita. Tidak ada yang lain. Semua langit dan bumi semua musnah, hanya firman Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan hidup bersama umat-umatnya. Kelihatannya kalah, kelihatannya berat, tapi Tuhan melindungi orang bangsa Israel. Karena itu sesuai dengan perjanjian apa yang ditulis dalam Alkitab. Tinggal proses saja, tinggal proses. Ada gempa bumi di sana sini seperti Mbak Rima tadi sampaikan. Tidak usah takut. Kalau ada goncangan-goncangan seperti gempa bumi apapun, tidak takut. Karena kita dilindungi oleh Tuhan. Walaupun mungkin mata kita belum melihat Tuhan itu seperti apa, tapi roh Tuhan ada di dalam kita, ada sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Paribasane orang didit, ning hati ini ya seneng lah, itu loh, itulah Tuhan. Ya, bukan mengingingi diri. Ya, waktu saya kerja tinggal uang ya 5.000 atau 10.000 itu untuk mau nawain kebanan gitu ya. Ada teman, wah Pak Jonono duitnya kayak abis. Lalu sebentar dompetnya tak buka, ini ikut mau bani kebanan yang darat. Aku bediin kebanan nomor didit. No bensin sudah ada dari kantor. Ya, puji Tuhan. Pokoknya kita hidup ini ya, walaupun banyak petaka, banyak permasalahan-permasalahan yang dunia hadapi, kita tidak perlu takut. Ayo bersandar pada Tuhan. Fokuskan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita ini harta benda Tuhan loh. Bahkan Mazmur katakan kita ini sebagai biji mata Tuhan. Setiap kita punya mata, mesti dilindungi toh. Mau meripat kelir pun yogen rapopo, malah diucek-ucek apa liane merah dan ben rapopo, ndak, mesti dipelihara biasa di sakit ditambani supaya mata ini bisa melihat. Seperti saudara dan saya sebagai biji mata Tuhan dipelihara oleh Tuhan, maka jangan takut masalah perekonomian, permasalahan apapun. Biasanya Tuhan itu tuh baik sekali, iya. Siap mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Seperti saya sampai detik ini tidak pernah kekurangan, lebih daripada cukup. Karena apa? Karena saya punya kekayaan, yaitu punya Tuhan. Coba kalau tidak punya Tuhan, bingung. Kayaannya semakin hari semakin habis. Ada yang sombong, kemarin ada kesaksian bahwa ada seorang yang membuat tower di Jepara maupun di Jakarta. Itu kekayaannya sampai beberapa keturunan. Tapi pada akhirnya sekarang mau membayar karyawannya saja tidak ada uang. Berarti ada kesalahan yang fatal secara pribadi. Harus segera bangkit, harus segera kembali kepada Tuhan. Semuanya itu milik Tuhan. Kadang-kadang manusia itu ya ada kesombongan lah. Ya memang manusia itu sombong. Karena iblis itu juga sombong. Tapi tidak punya kuasa apa-apa. Ya, nanti kalau sudah tidak ada yang disombongkan, baru datang kepada hamba Tuhan, minta didoakan. Nah itu waktu kaya, waktu melimpah hidupnya, tidak pernah menyinggung memberi hamba Tuhan, mungkin ke gereja pun tidak rupa, karena menghadap kekayaan cukup. Bahkan keturunannya pun beberapa keturunan bisa menikmatinya, tapi sebelum diturunkan kepada ahli warisnya, dia sendiri sudah kelabakan. Mau membayar karyawannya sudah tidak bisa sekarang. Puji Tuhan, saudara saya, walaupun saat ini keadaan seperti apapun,
Saudara dan saya ini adalah miliknya Tuhan. Saudara dan saya ini adalah pilihan daripada Tuhan. Coba bayangkan, tangga-tangga kita apa sudah dipanggil oleh Tuhan belum kan? Bingung kesana kemari mencari yang mati bukan mencari yang hidup. Kan kasihan kan? Maka saudara dan saya, mari berikan kesaksian kepada dunia ini bahwa Tuhan Allah yang siap memberi kekuatan melindungi kepada setiap kita. Bahkan di dalam Mazmur 46 ini Tuhan menyampaikan ayat ini sampai 2 kali, yaitu ayat yang ke-8 ya, ke-8 dan ke berapa ya? Lupa tadi saya. Jadi gini, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub Selah. Titik. Allah kita itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak ada yang lain. Kalau saudara dengan sungguh-sungguh apapun yang terjadi, tetap kita diberi kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan membuktikan dirinya kepada setiap pribadi orang yang percaya. Bukan muda-muda, bukan mong cita-citane bisa ini surga, neng kene urip nelongso ya ora apa-apa, rekoso ya ora apa-apa, sombene saudara. Tuhan tidak pernah menjanjikan seperti itu. Maka Yesus sendiri sampaikan bahwa doanya apa? Di bumi seperti di surga. Di bumi pun rasanya seperti di surga. Tinggal bagaimana respon hati kita ini terhadap Tuhan. Kalau sungguh-sungguh hidup itu indah, hidup itu enak, hidup itu bahagia, bukan sengsara. Terus suatu sengsara lewati, kembali ke bahagia lagi. Iya, dengan 30 tahun yang lalu saya mendapatkan ayat, walaupun hamba Tuhan ini dari Korea, berapa ayat yang disampaikan, ditaburkan, tapi yang benih firman Tuhan itu yang kami tangkap dan kami hidupi sampai pada saat ini, yaitu di dalam apa? Di dalam Matius 6:33. Di dalam perjalanan saya pulang dari Surabaya, saya ini diangkat menjadi kepala unit dulu di Lodoyong, di dekat kereta api itu saya yang mendirikan di situ. Lalu saya dapat kendaraan baru, wah tak reyen ke Surabaya ikut KKR, wah naik roda 2, wah pokoknya kepingin saya ini hidup diberkati oleh Tuhan. Benar sih, pulang dari Surabaya itu ayat yang saya renungkan, yang saya hidupi, ternyata bunganya itu. Yang lain sudah lupa, tapi ini saya hidupi. Ternyata saya tanamkan dalam iman saya dan keluarga saya diberkati oleh Tuhan yang sangat luar biasa. Maka firman Tuhan itu bukan hanya sekedar dihafalkan, boleh dihafalkan, tapi dihidupi. Karena saudara dan saya kekuatannya itu di dalam firman Tuhan. Kalau kita ini menjadi orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, ya apa sing diharapkan? Tidak ada. Saya setiap hari ya baca firman Tuhan. 1 tahun harus khatam, harus selesai dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Walaupun sudah hafal beberapa ayat, tetap kita baca. Wong itu adalah makanan rohani kita untuk membaca. Kita renungkan ya sejarah yang Tuhan janjikan kepada umatnya. Maka seperti saudara dan saya menjadi umat kesayangannya. Kalau saudara dan saya hidup dicintai Tuhan,
sesuai dengan Mazmur 127 ayat yang terakhir itu ayat bukan coba yuk kita baca dulu Mazmur Mazmur 127 ayat yang kedua yang 2b ya. Tuhan menyediakan bagi orang yang dikasihinya bahkan sementara mereka sedang tidur. Tuhan itu baik sekali, sangat baik. Bukan hasil kerja kita toh Tuhan memberkati, bahkan kita tidur pun Tuhan memberkati hidup kita. Kita tidur pun diberkati. Dan luar biasa kan? Maka mari bergegaslah. Siapkan diri kita masing-masing. Kalau kita mengaku jadi orang Kristen sudah sekian tahun bukan suatu jaminan. Tapi yang penting bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan hanya sekedar kilo KTP-ku Kristen bukan suatu jaminan. Itu hanya melengkapi undang-undang negara aja harus beragama. Tapi maksudnya bukan itu saja. Tapi karena kita ini sudah ditinggalkan Bapak Ibu kita, ya kita kembali kepada Tuhan. Kita hanya berharap pada Tuhan. Dulu pada waktu kita kecil, ya berharapnya kepada susu ibu, Bapak yang mencari makan. Tapi sekarang Bapak Ibu sudah tiada, tentunya ya hanya Tuhan lah yang menyambung, menggantikan orang tua kita. Kalau saudara sungguh-sungguh percayalah, Tuhan terus pelihara, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai kita. Walaupun bangsa-bangsa berguncang, dunia guncang, ya. Tapi saudara dan saya tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Wong yang menciptakan langit bumi serta isinya Tuhan. Yang merusakkan kan ya Tuhan sendiri bisa toh. Wong Tuhan sendiri yang menciptakan, kan tidak ada yang larang. Bukan manusia merusak bumi ini, wong orang gawe merong rusak. Lah itulah manusia murka. Bisa kembali kepada tanah. Maka saudara dan saya, mari bangunlah manusia roh kita ini. Bangunlah manusia roh kita ini. Walaupun tubuh kita akan menjadi tanah, tapi roh kita ini akan kembali kepada Tuhan. Walaupun mengalami kematian, dikubur, suatu saat kita akan dibangkitkan seperti Bapa kita di dalam nama Yesus. Akan dibangkitkan kembali. Akan bersama-sama Tuhan Yesus memerintah atas bangsa-bangsa yang lain. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, mari jangan santai-santai. Terus kita bergaul karib bersama Tuhan. Andalan kita hanya itu. Pola pikir kita harus kita ubah. Jangan kerja pagi sampai malam hanya kerja keras. Itu aja tidak cukup ya, karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Coba kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, baru manusia ini juga ya bekerja, jangan hanya berdoa saja. Tidak, ya kerja, tapi kerjanya itu enak. Kerjanya ringan, mempunyai kecukupan dalam hidup kita. Karena apa? Karena berkat Tuhan. Bukan kekuatan kita, tapi karena berkat Tuhan untuk menghidupi di dalam setiap pribadi kita. Mungkin saudara saat ini mengalami penderitaan,
selalu berkekurangan. Cek diri kita masing-masing. Ayo, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, hanya Engkau sandaran hidupku. Hanya Engkau kekuatan hidupku. Engkaulah yang melindungi aku. Daud juga katakan, lindungi aku ya Tuhan. Maka Tuhan memberkati dalam kehidupan Daud pada waktu itu. Pada waktu itu. Saudara dan saya sama. Imannya Tuhannya sama. Tuhannya Daud dan Tuhan kita. Yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan selesai dalam kehidupan kita. Tidak perlu kecil hati. Lah bagaimana? Mungkin ada yang bingung. Mau mati bingung. Wah, aku belum tahu nih surga loh. Saya sendiri jadi pendeta belum naik ke surga kok. Belum tahu surga. Tapi tidak perlu takut bahwa Tuhan itu akan menjemput kita. Menjemput pada anak-anaknya. Pada umatnya. Dengan para malaikat maupun orang-orang kudusnya akan menjemput kita untuk masuk di dalam kerajaannya. Bukan mencari surga ngendi yo kok ngopo yo anu. Enggak saya bingung. Ya, Tuhanlah yang sudah mempersiapkan. Orang mati juga saya dengar tentang masalah nyamuk. Wah, nyamuk itu nanti bisa mematikan tanpa perang itu, nanti nyamuk akan bisa menyerang tentara masih keamanan, bisa runtuh nanti negara itu. Saudara saya mati bukan oleh karena nyamuk, tapi oleh karena kuasa Tuhan yang mengambilnya. Contoh seperti Yesus sendiri. Yesus mati bukan karena kehabisan darah waktu disalib. Bukan karena sakit terus mati, enggak. Karena apa? Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Lalu selesai sudah. Selesai sudah. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari hidup kita ini ada hidup untuk belajar. Hidup. Saya sendiri ya terus belajar dan belajar. Sesuai dengan firman Tuhan. Kita Kita membaca firman Tuhan dan kita hidupi. Sangat luar biasa. Tuhan memberi kekuatan kepada setiap pribadi kita. Walaupun mungkin saudara-saudara yang pada saat ini sedang mengalami keberatan dalam hidup ini, ada Tuhan. Karena Tuhan siap menolong kita. Pribadi Tuhanlah yang menolong kita. Maka firman Tuhan katakan bahwa ada roh penolong, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Walaupun kita sudah tidak mampu secara manusiawi, pikiran manusia tidak mampu, tapi Roh Tuhan akan memberi kemampuan kepada kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Karena apa? Karena Tuhan, bukan karena saya. Coba kalau saya tidak kenal Tuhan, ya mungkin karena saya bisa, saya dan saya. Tapi saya tidak seperti itu. Karena Tuhan. Maka saya hidup oleh karena Tuhan yang mengasihi saya dan mengasihi Bapak Ibu semuanya, yang selalu rindu bersama Tuhan di dalam hadiratnya setiap pagi ada persekutuan. Ya walaupun matanya tidak melihat Tuhan di mana, tapi roh Tuhan ada di dalam pribadi kita, ada damai sejahtera, ada sukacita. Maka firman Tuhan katakan bahwa surga itu bukan masalah makanan dan minuman, tapi adalah sukacita dan damai sejahtera. Puji Tuhan. Mari kita terus semangat dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati saudaraku semuanya dimanapun berada, pantaran ini dapat didengar. Oleh karena namanya, maka berserulah, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Maka Tuhan terus akan turun tangan kepada setiap permasalahan hidup kita. Puji Tuhan kalau saudara tidak punya masalah-masalah itu kecil, puji Tuhan, berikan kesaksian kepada yang lain bahwa Tuhan itu baik. Saya punya masalah juga, tapi Tuhan sudah
beri pertolongan pada saya bisa mampu untuk menghadapi permasalahan itu. Ya, mari kita akan berdoa. Dengan segala puji syukur dan terima kasih kepada Roh Kudus, apa yang telah Kau sampaikan pesan-pesan melalui hamba-Mu yang banyak keterbatasan ini, namun kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang akan memberi pelajaran bagi setiap kami. Semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin hari semakin biarlah setiap pribadi kami bersandar kepada-Mu, karena biarlah setiap kami akan butuh Tuhan untuk melindungi setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, pertolongan-Mu yang begitu luar biasa hingga pada saat ini. Kami masing-masing mempunyai karunia sendiri-sendiri, namun Tuhan tidak pernah melepaskan kehidupan kami hidup sendiri, namun Engkau terus menyertai kami sampai kesudahan alam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang mendengarkan dimanapun berada. Berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya.